Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa sampai ke solusi. Saat ini saya sangat berbahagia sekali karena bertemu dengan seorang senior yang menyejukkan, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Khalwani. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo, dan beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik-baik aja Pak Bambang, berkat doa Pak Bambang. Ini situasi COVID ini banyak di dalam ya, tidak dakwah kemana-mana. Ya di rumah terus saya. Pak Kiai. Iya, Nah, iya. menikah gini, saya mau bertanya, ini kan di bulan Dzulhijjah, di bulan besar ini kan bagi umat Muslim kan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Itu antara lain seharusnya ada ibadah haji, nanti ada sholat Idul Adha, dan ada ibadah kurban. Nah, untuk tahun ini khususnya untuk Indonesia tidak ada jemaah haji yang bisa diberangkatkan. Nah, menurut Pak Kiai, bagaimana kita memaknai peristiwa ini supaya umat ini tidak gelisah? Monggo Pak Kiai. Ya gini Pak Bambang, jadi dunia ini semuanya penuh ujian dari Allah. Jadi, termasuk kita para jemaah haji, termasuk saya sebenarnya berangkat tahun ini. Ya, kalau ini merupakan ujian dari Allah, maka saya ingin mengajak eh, eh, semuanya saja untuk mengingat-ingat sebuah hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Tabrani yang berkaitan dengan ujian, termasuk kita nggak bisa haji. Rasulullah bersabda, man u'tiya fasyakaro wabtuliya fasobaro wa dhalama fastaghfaro wa dhulima faghfaro thumma sakata faqalu ya Rasulullah mahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun rawahu Tabarani. Hadis ini artinya begini Pak Bambang. Sabda Rasul, barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah pandai bersyukur, diuji pandai bersabar, punya kesalahan mau minta maaf, disalahi mau ngasih maaf, kemudian Nabi berhenti nggak meneruskan pembicaraan, diam Nabi. Terus para sahabat bertanya, Nabi, orang tadi dapat apa yang 4 sifat tadi? Malahu ya Rasulullah. Maka Rasul meneruskan pembicaraannya, Rasul mengatakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang dijamin keamanan lahir batin oleh Allah dan orang yang senantiasa dapat petunjuk dari Allah. Maka melihat hadis ini, Pak Bambang, kalau orang kepingin lahiriah batiniah dijaga oleh Allah dan kepingin senantiasa dapat petunjuk dari Allah, harus punya 4 sifat. Pertama, dikasih nikmat pandai bersyukur. Syukur itu apa sih? Syukur kan bahasa agama. Maka para ulama mendefinisikan syukur, asyukru huwa sorfun ni'am li ibadatillah. Syukur ini adalah menggunakan nikmat untuk beribadah. Itu namanya syukur. Selama kita bisa
menggunakan nikmat untuk beribadah, maka artinya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun enggak hafal nyanyian syukur, enggak apa-apa. Syukur hafal lebih bagus. Kan nyanyian syukur yang bikin orang ahli ibadah. Habib Husin Mutahar Semarang. Itu yang menyusun lagu syukur orang ahli ibadah, ahli zikir. Itu Pak D-nya Habib Umar Mutahar SH. Orang Semarang, orang Kauman itu. Saya juga hafal lagu syukur. Monggo Pak Kiai. Hari yakinku teguh. Yuk sama Pak Bambang yuk. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ini yang nyusun orang ahli zikir, ahli ibadah, cucu Nabi. Dalam pelajaran saya di SD dulu dikatakan Ha Mutahar. Itu bukan Haji Mutahar, Habib Husin Mutahar. Pak D-nya Habib Umar Mutahar SH Semarang. Itu teman saya Pak Kiai. Oh gitu ya. Fakultas Hukum di Urumin. Oh gitu ya. Jadi pertama pandai bersyukur, yang kedua ketika diuji mau sabar. Sabar ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang sabar kan Allah kan berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah ini senantiasa bersama-sama orang yang sabar-sabar. Maksudnya Allah bersama orang yang sabar itu artinya belas kasihan Allah. Innallaha ay inna rahmatallahi. Sungguh belas kasihan Allah ini bersama orang yang sabar-sabar. Orang yang enggak sabar ini enggak bakal dapat belas kasihan dari Allah. Maka sabar sangat penting. Sudahlah tahun ini belum bisa berangkat, tahun depan mudah-mudahan kita bisa. Ya karena Allah ini memberikan mandat kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil haji, maka para calon haji hendaknya sering hadiah Fatihah untuk Nabi Ibrahim. Ngebrik sama Nabi Ibrahim lah biar kita dapat maka namanya panggilan Nabi Ibrahim haji itu. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda, orang yang senantiasa dijamin keamanan lahir batin oleh Allah dan senantiasa dapat petunjuk. Yang ketiga, wa dzalama fastaghfaro. Ketika punya kesalahan kita minta maaf sama Allah, kita minta maaf sama Allah. Perbanyaklah istighfar. Salah sesama manusia kita juga minta maaf, maka ada halal bihalal. Kita banyak minta maaf. Ini halal bihalal itu dulu itu adalah tinggal Kiai Abdul Hasloh. Kemudian yang keempat, wadhulima faghfaro. Ketika disalahi, ini mudah ngasih maaf. Jangan sampai mengatakan, mbok kono dadi godhong moh nyawuk, dadi banyu moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk, godhong moh nyawuk, nanti jenglit ping 7 rata ngapura. Orang kayak gini itu pertanda enggak dapat hidayah dari Allah. Itulah. Ya, ini tausiah Rasulullah SAW yang harus kita pegangi. Ya kita sebagai umat Islam, siapa lagi yang kita ikuti kalau enggak bukan Rasulullah. Itulah. Yang berkaitan dengan kita nggak bisa berangkat haji, ya sabarlah. Lajeng Pak Kiai, apa kira-kira kegiatan amalan yang baik dilakukan oleh kita, khususnya para jamaah yang sudah berniat, sudah bercita-cita sangat lama, tapi tahun ini tidak bisa berangkat? Ya, jadi rukun Islam sebanyak 5 ini, Pak Bambang, ini kan ibarat sebuah bangunan rumah kan ada lambang-lambangnya sendiri. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Syahadat ini ibarat rumah, ini pondasinya. Sholat ini tiangnya, penyangga. Zakat ini jendela, pintu. Puasa ini temboknya. Haji ini atapnya, tenda. Ini. Maka syahadat adalah pondasi. Ini pondasi. Jadi setelah kita pondasi selesai ya kita akan bikin tiang tangga. Jadi sholatnya adalah tiangnya. Ada tiang yang wajib, ada tambahan. Kemudian kalau tiang yang wajib kan kalau bangunan berapa meter itu ada penyangga setiap 4 meter itu namanya apalah itu kan ada. Terus juga ada tiang-tiang apa namanya? Toko guru. Ya, itu. Kalau ada tiangnya kan kokoh rumah itu. Tapi juga ada tiang tambahan. Teras, itu kan tambahan. Itu sholat sunat. Itu teras juga nggak wajib. Tapi rumah kalau nggak ada terasnya kan nggak indah. Maka orang yang nggak pernah sholat sunat ini dipandang nggak indah. Kurang cakep lah. Gitu. Kemudian yang ketiga, puasa, syahadat, zakat, yaitu yang ketiga zakat. Zakat itu jendela, pintu. Orang bikin rumah nggak ada jendelanya atau jendelanya kecil-kecil, kan di rumah kan angin udara nggak pernah ganti. Ventilasi angin kan nggak berjalan dengan bagus, mesti nggak nyaman, sudah terlalu panas, kata orang Jawa sumuk, gitu, wis badek ambune, gitu loh. Maka jendela dizakatkan jendela. Maka orang yang nggak pernah berzakat, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, itu ambune badek gitu loh, itu. Gitu. Zakat ini menolong orang lain. Kan ketika kita menolong orang lain pasti ditolong oleh Allah. Kalau ada orang nggak pernah ditolong oleh Allah itu pertanda nggak pernah menolong orang lain. Itu zakat. Maka Nabi Ibrahim yang oleh Allah dikasih mandat memanggil haji, beliau kan tiap hari kan menyembelih sapi. Nabi Ibrahim tiap hari mengharapkan kedatangan tamu. Nabi Ibrahim ini sampai pernah suatu ketika diuji oleh Allah. Ada 2 tamu datang malam-malam, cuma 2 tamu. Nabi Ibrahim merintahkan istrinya, Bu, punya suka tamu enggak? Oh, kalau yang matang enggak ada, dan yang mentah. Apa sih, Bu? Sapi. Nabi Ibrahim bilang, potong sapinya untuk menghormati 2 tamu. Malam itu mau memotong sapi cuma untuk kepentingan 2 tamu. Kalau orang yang enggak ngerti agama bener kan, wah itu ora profesional, wong tamu loro kok sembelih ke sapi gitu loh, gitu. Tapi Nabi motong sapi. Dimasak malam itu oleh sang istri. Disuguhkan 2 tamu, terus tamunya nggak mau makan. Akhirnya tamu itu bilang, Nabi, maaf Nabi, saya sebenarnya bukan manusia. Lu sama siapa? Saya berdua ini malaikat. Itu kesini diperintah Allah untuk menguji panjenengan. Jadi malaikat kan nggak pernah makan. Kalau malaikat makan sapi, apa kata dunia nanti gitu. So, malaikat tadi bilang sama Nabi Ibrahim, gitu. Bilang sama Nabi Ibrahim, Nabi sering menjamu para tamu, itu pertanda anak cucunya jadi orang-orang soleh. Orang kalau suka menjamu tamu itu pertanda keturunannya jadi orang-orang soleh gitu. Ini zakat ini jendela. Maka orang kalau bikin rumah jendelanya kecil-kecil, apalagi bunder-bunder, itu bukan rumah orang itu. Itu rumahnya apa itu? Burung apa namanya? Rumah kok
itu lawet, Lawet, lawer, walet. walet itu. Maka jendela itu harus lebar luas itu. Sedekah yang banyak gitu. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa ini adalah tembok. Maka Nabi mengatakan as-saumu junnatun. Puasa adalah benteng. Itu. Puasa adalah benteng. Kita butuh dibentengi oleh Allah. Puasa adalah benteng. Orang yang nggak pernah puasa itu nggak kuat bentengnya. Jadi puasa adalah benteng. Kalau bikin rumah, kalau cuma tiang-tiang 4 itu nggak ada temboknya, itu bukan rumah pendopo namanya. Kalau orang siang malam di pendopo masuk angin, orang angin masuk terus kok. Maka orang yang nggak pernah puasa, imannya sering masuk angin gitu loh. Bin haji. Haji ini ibarat rumah, ini atapnya. Atap. Kata orang Jawa payon gitu. Atap. Maka mbah-mbah kita kasih itu. Orang kalau bikin rumah, pasang pondasi, peletakan batu pertama, itu adalah minta doa restu, selamatan. Bahkan kalau di kampung saya tidak meninggalkan jajan rakan. Gitu loh, jajan pasar itu penting. Kenapa kita beli jajan pasar? Supaya teman kita di pasar laris gitu. Bikin laris orang lain, dilariskan oleh Allah gitu. Jajan pasar gitu. Kemudian kalau kita mau kata orang Jawa ngunggah ke kap, itu juga selamatan, wilujengan, minta doa restu. Tidak lupa beli jajan pasar. Ada doa berbentuk lafal, dibaca di bawah, Robbana atina dan seterusnya. Ada doa berbentuk lambang-lambang. Maka di kampung saya, orang tua saya, termasuk mertua saya itu kalau bikin rumah itu ulama-ulama itu nggak meninggalkan doa yang berbentuk lambang. Di atas ada kelapanya, ada pisangnya, kan gitu loh. Ada padinya, ada benderanya, itu lambang-lambang semua. Ada kelapa, ada padi, ada apa lagi itu, pisang, itu lambang rezeki. Itu supaya yang punya rumah rezekinya banyak, lancar. Ada bendera, bendera lambang kegembiraan. Orang kalau melihat bendera berkibar, kan senang hatinya. Sampai ada nyanyian, berkibarlah benderaku, kan begitu itu. Itu doa berlambang. Loh, orang yang ilmu agamanya nggak luas itu mengharamkan pasang bendera nang munggah kekap kayak dikasih pisang. Itu kan pemahaman keagamaannya sempit itu. Simbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman waktu Congol Muntilan Magelang yang ulama besar. Dan beliau pernah mondok di Mekah di atas 20 tahun pun kalau bikin rumah tetap ada pisangnya, ada kelapanya, ada benderanya, ada padinya. Itu yang alim di Mekah di atas 20 tahun orang. Ustaz sekarang di Mekah cuma 3 hari menyalakan kayak gitu. Sekarang beredar ya nyala-nyalakan kayak gitu. Jadi haji ini atap. Orang maka kalau orang Islam belum haji, ibaratnya rumahnya kan belum ada atapnya, itu kelebus, kena air, kata orang Jawa cerindil begitu. Untung sekarang ada penyewaan tenda. Ya kalau kita belum punya atap ya bisa menyewa tenda lah, atau kadang-kadang nunut di atapnya tetangga. Tapi yang paling marem kan punya atap sendiri. Ini. Ya untung ada penyewaan tenda dan tidak harus tenda biru Pak Bambang, setenda-tendanya gitu loh. Pak Kiai, itu kalau yang tahun ini tidak bisa berangkat, kan akan diprioritaskan untuk tahun depan, untuk tahun 2021. Artinya apakah itu nggak numpuk dengan yang juga sudah antri dijadwalkan untuk tahun depan? Ya, ya pasti numpuk dong itu. Tapi yang namanya antri haji itu kan nggak cuma manusia.
Malaikat itu di atas, di, di langit sana tuh yang antri belum haji masih banyak. Malaikat itu, nggak cuma manusia. Ya kalau kita berpisah haji sekarang ya cari amaliyah yang bisa mengimbangi haji. Tentu dari sudut syariat tetap haji dari Pak Bambang. Kan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man sholal fajro fi jama'atin thumma qa'ada yadkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu thumma sholla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Itu sabda Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, habis itu berzikir sampai sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Kata Nabi, ia dapat pahala kayak haji dan umroh yang sempurna. Nabi sampai 2 kali. Tamatan, yang sempurna. Bagus sekali sehabis subuh. Teruskan berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat duha. Minimal 2 rakaat syukur sampai 4 rakaat, 8 lebih bagus. Itu tetap salah. Sholat duha ini kan untuk menghandle rezeki. Itu rezeki, jabatan, gaji, sertifikasi, bengkok, dan sebagainya. Kalau nggak dipagari pakai duha, itu nggak jelas penggunaannya. Itu. Nggak lumin itu sampai anak cucu. Maka duha ini penting sekali untuk menghandle APBN, APBD. Maka teman-teman anggota dewan nggak pernah sholat duha ini, APBD-nya bisa ambrol, APBN itu. Ini. Ya, lalu kan masih ada ibadah yang penting juga itu yang bisa dilakukan, yaitu ibadah kurban nih Pak Kiai. Iya. Ya penting itu kurban sekali itu sunnahnya siapa? Bukan sunnah apa? Sunnahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan kurban itu untuk pribadi beliau itu berapa? 100 unta, 300 sapi. Ibrahim itu untuk pribadi itu. Nah, sekarang itu untuk pribadi, untuk beliau sendiri kurbannya 100 unta, 300 sapi. Itu Nabi Ibrahim. Belum dombanya. Sekarang kan kebalik, kadang-kadang satu sekolahan seekor sapi gitu. Nabi Ibrahim seorang 300 sapi. Itu Nabi Ibrahim. Sudah miliatan kalau dinilai uang rupiah itu Nabi Ibrahim. Itulah sebagian dari apa itu supaya kita tetap dapat pahala yang besar. Apalagi ini Pak, ini kan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Itu namanya kan bulan haram, bulan-bulan mulia. Bulan mulia ini ibadah dilipat gandakan pahalanya minimal 70 kali. Bahkan sampai 700. Kita baca Fatihah sekali pada bulan Dzulqa'dah ini, pahalanya kayak baca Fatihah 70 kali bulan Syawal kemarin. Bahkan ada hadis Nabi bersabda, man soma salasata ayamin fi syahril haram al-khamis wal jum'ah was sabta kana ka'ajri ibadati tis'i mi'ati sanatin. Sabda Nabi, barang siapa yang mau puasa 3 hari pada bulan haram ini, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Rajab, kata Nabi,
tapi harinya tertentu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nabi mengatakan, ia akan dapat pahala sebagaimana orang yang beribadah 900 tahun. Cuma 3 hari. Ini kehebatan bulan-bulan haram ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kata orang Jawa, Dzulqa'dah besar surah Rejab. Gitu. 3 hari. Baik Pak Kiai, terima kasih sekali atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini agak menghibur, menenangkan para calon jemaah yang seharusnya tahun ini berangkat, tapi masih bisa melakukan hal-hal yang juga bermanfaat dan bernilai ibadah. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Khalwani, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Merjan Gebang Purworejo, yang telah mau bersedia bergabung dengan channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya para santri dari Merjan, tapi juga pada masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum.